Kali ini gue bakal mereview film yang berjudul The Dude In. Film ini dirilis di Korea Selatan pada tanggal 9 Januari 2019. Film bergenre komedi fantasi ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin dan dibintangi oleh Jin Young yang merupakan member boyband B1A4. Ya itulah pokoknya. Sebelum gua melanjutkan alur ceritanya, gua mau minta bantuan sama teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini. Oke, langsung aja kita mulai alur filmnya. Let's go! Film ini mengisahkan tentang seorang gangster bernama Jang Pan-so. Ia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Han Seon. Pekerjaan di dunia gangster tidak luput dari kekerasan. Seperti halnya ketika Pan-so pergi ke suatu pabrik untuk memaksa pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Pemilik pabrik tersebut awalnya menolak, namun karena paksaan dan diancam tangannya akan dipotong, akhirnya dia memutuskan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Suatu hari, Pan-so bertemu seorang siswa SMA yang culun bernama Dong Yun yang diperankan oleh Jung Jin Young di suatu kedai mie. Dong Yun terlihat terburu-buru dan dia tidak bisa membayar mie yang telah dia makan karena dia lupa membawa dompet. Lalu pemilik kedai itu menyuruh Pan-so membayarnya. Dengan raut wajah kesal, Pan-so pun membayarnya. Di sisi lain, terlihat Dong Yun berada di atap sekolah untuk mengambil sepatunya yang menyangkut di antena. Tampaknya Dong Yun sedang dikerjai oleh teman-teman sekolahnya. Namun naas, Dong Yun terpeleset dan dia tidak sengaja menimpa Pan-so. Mereka berdua pun pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Alangkah betapa terkejutnya Pan-so bahwa ketika dia sadarkan diri, dia sedang berada di rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kini dirinya terjebak di dalam tubuh seorang anak SMA yang tak lain dan tak bukan adalah Dong Yun. Sementara di sisi lain, tubuh Pan-so masih dalam keadaan koma karena jiwa Dong Yun belum kembali. Di sini kita akan diperkenalkan oleh ayah Dong Yun yang ternyata adalah pemilik pabrik yang tadi diancam oleh Pan-so. Dokter memberitahu ayah Dong Yun bahwa Dong Yun mengalami lupa ingatan. Padahal sebenarnya jiwa dalam tubuh Dong Yun adalah Pan-so. Ya pantas saja dia bertingkah aneh kan? Oke, lanjut. Pan-so pun akhirnya terpaksa menjalani kehidupan Dong Yun seperti pergi ke sekolah. Ayah Dong Yun pun merasa bahwa anaknya sudah dibully. Dia memutuskan untuk mendatangi sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Pan-so pun berinisiatif mencari tahu kebenarannya sendiri. Di hari pertamanya dia sekolah, dia harus dihadapkan oleh seorang siswa yang nakal karena Pan-so membela seorang siswi yang sedang dibully. Akhirnya, Pan-so dan siswa yang nakal itu pergi ke suatu tempat. Ternyata di sana yang diberi pelajaran adalah siswa yang nakal tersebut. Ya iyalah, kan yang di dalam tubuh Dong Yun tuh si Pan-so, ketua gangster yang punya ilmu bela diri gitu cuy. Ya pokoknya keren dah cuy. Adegan pun berganti. Seolah tidak puas dihajar oleh Pan-so, siswa-siswa yang nakal tadi membuli siswa culun yang lain. Lagi-lagi Pan-so muncul dan langsung menghajar mereka. Pan-so juga menyita HP siswa nakal tersebut. Ia melihat isi galeri HP tersebut dan mendapati video pembulian Dong Yun sesaat sebelum Dong Yun jatuh dari atap gedung. Besoknya, Pan-so mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika siswa-siswa nakal itu berbuat keributan kembali. Di tempat lain, istri Pan-so malah asik berselingkuh dan dia nggak sengaja bertemu dengan musuh Pan-so. Musuh Pan-so tersebut langsung mengancam Seon akan disebarkan perselingkuhannya jika Seon tidak mendukung musuh Pan-so tersebut untuk merebut harta warisan milik Pan-so. Akhirnya Seon menyetujuinya. Pada suatu malam, Pan-so menemui anak buahnya untuk meminta tolong. Awalnya anak buahnya tersebut tidak mengenalinya.
Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan anak buahnya tersebut. Suatu hari di gang sempit, Panso bertemu Oh Yun Jong, siswi yang pernah dia bela. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Oh Misun, ibu dari Yun Jong. Tampak Panso mengetahui Misun ini. Ternyata wanita itu merupakan mantan kekasih Panso. Setelah kejadian itu, Panso mengambil rambut miliknya dan mengambil rambut milik Yun Jong. Dia berencana untuk melakukan tes DNA. Panso sepertinya teringat bahwa dia pernah enak-enak bersama Min Sun. Hasil tes DNA pun keluar dan ternyata memang benar bahwa Yun Jong adalah anaknya. Mengetahui hal itu, Panso tidak terima jika Yun Jong yang sering dibully di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Panso meminta tolong kepada anak buahnya untuk mematahkan kaki siswa nakal yang sering memukul anaknya. Namun, anak buahnya menolak karena dia tidak ingin menyakiti anak kecil. Dia kemudian menyarankan kepada Panso untuk mengajarkan Yun Jong bela diri agar dapat melawan ketika dibully. Akhirnya, Yun Jong latihan bela diri dan sekaligus membuat kurus tubuh Dong Yun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, tubuh Dong Yun telah mencapai tubuh ideal dan membuat para siswi di sekolahnya terpana oleh Dong Yun. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Yun Jong. Dia masuk ke dalam kamar Yun Jong dan mendapati foto-foto masa kecil Yun Jong. Dia merasa sedih karena tidak bisa menemani Yun Jong di masa kecilnya. Pada suatu ketika, saat ayah Dong Yun pulang kerja, dia dihadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ayah Dong Yun dipukuli, Panso datang dan ingin menolongnya. Namun ayah Dong Yun menghalangi Panso hingga akhirnya dia dipukuli. Panso yang tidak terima meminta bantuan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada preman tersebut. Para preman tersebut dihajar habis-habisan oleh anak buah Panso. Ternyata anak buah Panso juga memiliki skill bela diri yang cukup bagus. Panso sedang berada di kedai milik Min Sun, dan dia memukul bapak-bapak yang sedang mabuk dikarenakan telah menggoda Min Sun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa yang berada di dalam tubuh Dong Yun adalah dirinya. Awalnya, Mi Sun tidak percaya, namun Panso berhasil meyakinkannya. Meskipun begitu, ternyata Mi Sun malah marah karena Panso sudah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yun Jong diajak datang ke pesta oleh playboy di sekolahnya, dan dia menerimanya. Yun Jong pun datang ke pesta tersebut dan disambut oleh playboy tersebut. Di sana terdapat siswa culun yang menjadi pelayan bagi siswa nakal tersebut. Siswa culun itu nggak sengaja mendengar percakapan jika Yun Jong akan mendapatkan masalah di pesta itu. Di sisi lain, Panso tidak ikut ke pesta itu karena sedang makan bersama Mi Sun. Mi Sun pun pergi meninggalkan Panso. Namun Panso mencegahnya dan langsung mencium Mi Sun. Orang-orang di sekitar restoran itu pun langsung kaget. Ya iyalah, gimana nggak kaget? Kan tampak dari luar kalau Panso itu masih muda, sedangkan Mi Sun udah seorang ibu-ibu. Panso masih bersikeras membujuk Mi Sun untuk memaafkannya. Tiba-tiba siswa culun menelpon Panso dan menyatakan bahwa Yun Jong akan kena masalah di pesta itu. Mendengar hal itu, Panso langsung bergegas datang ke pesta. Ternyata memang benar jika Yun Jong mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Yun Jong dipaksa meminum alkohol murni dan dia menolak. Karena hal itu, dia langsung disiram dan dikerjain. Untungnya, Panso datang dan langsung menjemput Yun Jong. Saat hendak pergi, Panso ditahan dan terjadi perkelahian. Bukanlah hal sulit bagi Panso untuk melawan mereka semua. Panso bertemu dengan anak buahnya, dan anak buahnya memberitahu jika istrinya bekerja sama dengan musuh Panso. Akhirnya, Panso meminta bantuan kepada anak buahnya itu. Yun Jong pun semakin dekat dengan Panso, yang membuatnya jatuh cinta kepada Panso. Tentu saja, cintanya itu ditolak. Ya kali pacaran sama anak sendiri, ya kan?
Suatu malam, musuh Panso mendatangi ruang inap Panso dan berencana untuk membunuhnya. Namun, Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Musuh Panso pun langsung kaget. Dia pun langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Dongyun pulang ke rumah dan merengek kepada ayahnya karena dia terjebak di tubuh seorang om-om. Tentu saja ayahnya kaget dan merasa bingung. Panso kemudian datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Dongyun untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Dongyun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba datang musuh Panso. Panso pun langsung terlibat perkelahian. Awalnya, Panso menang dalam perkelahian tersebut. Namun musuhnya itu berbuat curang karena memukul kepala Panso dari belakang dan membuat Panso terpojok. Di bagian ini musuh Panso tuh nggak mengetahui jika di dalam tubuh Dongyun adalah Panso, sedangkan tubuh Panso sedang bersembunyi di dapur bersama Misun, dan musuh Panso menyuruh mereka untuk keluar. Tiba-tiba Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang akan membunuh mereka semua. Karena takut dan gak pengen mati, akhirnya musuh Panso pun segera pergi. Di tempat kediaman ayah mertuanya Panso, Seon ketahuan jika dia bekerja sama dengan musuh Panso. Ayah mertua Panso pun mengutus Panso untuk datang. Panso pun meminta tolong kepada Dongyun untuk menggantikan dirinya. Dongyun pun dilengkapi dengan alat komunikasi tersembunyi untuk membantu Dongyun melakukan aksinya. Seon tak terima jika warisan ayahnya jatuh kepada Panso, karena Panso telah memiliki anak dari wanita lain. Tiba-tiba alat yang digunakan Dongyun rusak yang membuat Dongyun bingung harus berkata apa. Akhirnya Dongyun berkata menolak warisan itu dan akan meninggalkan dunia gangster. Tampaknya Dongyun berencana untuk membuat Panso meninggalkan dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dongyun di depan. Panso bangga dengan apa yang sudah Dongyun lakukan. Seon yang tidak terima dengan keputusan ayahnya memutuskan untuk menabrakkan Panso dengan Dongyun. Panso berhasil menyelamatkan Dongyun, namun sayang dirinya yang tertabrak. Singkat cerita, di rumah sakit Panso sedang sekarat dan dia menjelaskan kepada Hyunjong. Panso meminta maaf atas kejadian masa lalunya. Hyunjong tampak bingung maksud dari ucapan Panso. Akhirnya Panso pingsan dan disusul Dongyun yang juga tiba-tiba tak sadarkan diri. Saat dioperasi, Panso bertemu dengan seorang pemilik kedai mie yang tampaknya ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. Film ini pun berakhir dengan bahagia. Tubuh Dongyun dan Panso sudah kembali. Panso, ayah Dongyun dan anak buah Panso membantu Misun bekerja di kedainya. Sementara Dongyun semakin akrab dengan Hyunjong. Film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki masa lalu. Buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.